guys. Oke, terus di sini gue akan share screen ini. Papan tulis. Oke. Oh ya BTW, ntar nggak jadi deh. Ntar screen. Mulai sekarang, oke. Hip, ini untuk mini papan tulisnya apa udah kelihatan guys? Ini gue ngambil soal dari internet gitu sama Twitter. Gue kayak hunting gitu lah soal-soal di Twitter. Sama dari teman-teman yang gue pernah tahu gitu. Dapat soal TBK. Walaupun ini sebenarnya nggak tahu juga sih ini apa sih namanya beneran UTBK, tapi semoga ini beneran. Karena gue gak bisa mempercayai sumber. Tapi semoga ini beneran. Karena dari gue lihat tingkat kesulitannya pada saat gue bandingkan waktu gue ngerjain di UTBK kemarin, itu sama kesulitannya. Jadi kayak nggak susah tapi nggak mudah. Gimana sih? Nggak susah, nggak mudah. Oke, kepada 90 orang di sini, mari siapkan. Dan karena di sini gue akan langsung diskusi dua arah. Jadi gue gak kayak cuman ngajarin gitu guys. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Nah, kita di sini nomor 1 nih, kepuasan yang dinikmati konsumen dalam mengonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu secara keseluruhan. Nah, coba langsung kalian coba chat. Oh, di Zoom, maaf. Oke. Sekarang mantap kelihatan ya. Oke, nah ini udah kelihatan. Oke. Wih, langsung ada yang udah jawab. Oke, D. D. Wih, gila rame banget. Gak mau mention orang-orangnya susah. Banyak banget. Yang pertama jawab siapa nih? D. Oke, ada Ica, terus Arzel, terus Sal, terus Mimi siapa? Ale, terus Krisna. Wow, gila rame banget. Oke, kayaknya langsung gue reveal aja kali ya, karena ini udah rame banget. Oke. Jadi di sini kita langsung cari dulu, kita kayak apa ya, scanning lah, bisa dibilang scanning soal. Nah, kepuasan yang dinikmati konsumen dalam mengonsumsi. Oke, di sini katanya kepuasan yang dinikmati konsumen. Nah, ini sebenarnya ada juga namanya diukur gitu, kepuasan diukur dalam util gitu lah, diukur dengan satuan util. Tapi di sini juga dia nge-mention gitu, ternyata di sini tuh secara keseluruhan. Nah, karena keseluruhan, terus kepuasan berarti ya util, itu keseluruhan berarti ya total utility. Ya, ini nomor 1 masih gampang lah ya. Masih belum ada yang salah gue lihat jawabannya deh semua. Karena kalau udah susah biasanya jawabannya udah beda-beda tuh. Oke, jadi untuk nomor 1 kita berhasil menjawabnya dengan benar. Jawabannya adalah D. Oke, gue sambil admit orang. Gila masih banyak banget dong yang mau join. Ini udah berapa orang? 100 orang. Banyak banget. Ya bentar, gue terharu deh. Gue dokumentasi dulu deh. Keren deh. 200 orang dong. 100 kok 200 sih. Cara fotonya gimana sih? Oke, lanjut. Maaf ya guys, interupsi. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, yang udah sambil ngeliat-ngeliat. Wah, oke, langsung udah jawab. B. Oke, coba ramaikan guys. 1930 gue buka jawabannya. Di sini easy money policy. Oke, B. Kalau gue nembak, berani nggak kalian? Tiba-tiba, jelasin dong kenapa jawabannya B. Coba kali ya, karena kayak nggak seru nih kalau cuman gue. Coba kita lihat jawab yang pertama siapa. Oke, di sini di chat gue yang jawab pertama Berlian. Berlian mau nggak on mic, terus jelasin kenapa jawabannya B. Menurunkan tingkat giro wajib minimum. Kalau nggak mau on mic juga nggak apa-apa, boleh bilang ke gue. Ntar gue tembok yang lain. Gimana Ber? Aman? Oh, oke, jangan deh, ada yang lain deh. Udah siapa deh on mic satu orang raise hand. Mau nggak? Ada yang mau nggak? Siap mau ngejelasin kenapa jawabannya B? Menurut kalian aja. Ini kalau kalian benar keren sih. Tiba-tiba wah. Dilihatin 90 orang lebih.
Oke, ada yang langsung jawab di chat. Boleh deh, di chat juga nggak apa-apa. Jadi kata iya tuh, jika giro wajib minimum, maka investasi meningkat. Oke. Oke, terima kasih iya atas penjelasannya. Jadi kalau kata iya tuh GWM terus oke ada juga dari Arzel, kebijakan uang longgar untuk menambah jumlah uang beredar karena masyarakat bisa mengambil lebih banyak uang dari bank. Oke, benar. Ini penjelasannya mantap-mantap sih. Oke, gue sambil admit yang lain. Oke, karena udah 19.30 dan ada penjelasan juga. Oke, jadi gue bakal sedikit penjelasin, gue sedikit nambahin, kok sedikit jelasin. Oke, di sini katanya easy money policy. Oke, easy money policy itu berarti kita refer ke kebijakan moneter. Nah, oke, karena kita udah refer ke kebijakan moneter, kita bakal ngeeliminasi mana yang bukan kebijakan moneter. Oke, di sini katanya nih, pajak. No, pajak udah salah ya. Jadi pajak itu kebijakan fiskal. Jadi kalau udah ada pajak ini kita eliminasi, terus juga nih pajak juga nih yang C. Oke, jadi C sama E kita eliminasi terlebih dahulu. Lalu juga nih kebijakan moneter itu easy money policy. Easy money policy itu berarti dia kayak ekspansif gitu guys, ekspansif dengan tujuan untuk ingin menambah jumlah uang beredar, JUB, gue singkatnya gitu, jumlah uang beredar di masyarakat. Jadi easy money policy itu jadi kayak di masyarakat, ntar duitnya jadi lebih banyak gitu. Ya, begitulah. Dan di sini kita bakal analisis satu persatu. Oke, tapi sebelumnya ada yang nanya nih, untuk giro wajib minimum apa sih? Oke, nah di sini nih gue bakal lebih jelasin nih. Giro wajib minimum apa sih? Walaupun tapi sebenarnya kalau cuma ngapalin sebenarnya oke lah gue juga bisa, tapi kadang masih bingung juga giro wajib minimum itu kayak khususnya tuh apa sih nanti akan gue jelasin nih di sini. Tapi di sini gue akan cari jawabannya dulu. Nah, di sini ada A. Katanya menjual sertifikat Bank Indonesia. Nah, kalau menjual berarti di sini kita bakal jadi bayangkan kalau menjual berarti kita kayak harus keluarin duit. Sorry, maksudnya kalau menjual itu kita yang dapetin duit, maaf, salah ngomong. Nah, kalau kita dapetin duit, nah ini kita contohnya ini misalkan ini Bank Indonesia, terus ini masyarakat. Bank Indonesia menjual. Nah, berarti ntar kalau Bank Indonesia menjual, berarti Bank Indonesia dapat duit dong. Berarti duit yang ada di masyarakat gitu, duitnya. Nah, terus duitnya bakal pindah nih dari masyarakat ke Bank Indonesia. Nah, yang di masyarakat, duitnya bakal berkurang. Nah, kalau duit masyarakat berkurang, maka jumlah uang beredar atau JUB bakal turun. Dan salah. Karena easy money policy, sekali lagi menambah ya. Kalau malah menurunkan, itu bukan easy money policy. Namanya adalah tight money policy. Tight, ketat gitu guys. Oke, jadi tinggal ada dua jawaban antara B sama D. Menaikkan atau menurunkan. Nah, oke, jadi sebelumnya kalau biar lebih kalian tahu konteksnya apa sih. Nah, ini kalau giro wajib minimum itu tuh kayak misalkan apa ya? Giro wajib minimum tuh kayak seberapa besar sih bank harus punya duit di bank sentral. Jadi di bank sentral tuh ada uang yang punya bank umum gitu. Jadi bank umum tuh kayak harus nitipin sebagian uangnya ke bank sentral. Kalau misalkan nih, contoh misalkan ada bank sentral nyuruh 1% gitu. Nah berarti setiap bank umum misalkan satu bank umum punya 1 triliun. Nah berarti dia harus nyisihin 1% uang ya, alias kalau 1% dikali 1 triliun, coba kalian hitung sendiri. Nah itu harus disimpan di bank sentral. Tapi kalau bank umum kayak misalkan kalau GWM naik, berarti bank umum harus nyetor duit lebih banyak ke bank sentral. Nah, tapi kalau GWM kecil, berarti bank umum cuman harus nyetor duitnya ke bank sentral itu dengan jumlah yang sedikit. Nah, makanya kalau cuma nyetornya uang sedikit, berarti di sini udah kelihatan dong jawabannya adalah B. Karena kalau misalkan kita harus nyetor, kalau bank umum harus nyetor uang yang banyak ke bank sentral, ya berarti uang yang beredar di masyarakat dikit dong, karena pada di bank sentral gitu. Itu giro wajib minimum. Nah, terus kalau diskonto nih kenapa salah ya? Diskonto itu lebih kayak acuan gitu ya, acuan bunga. Jadi kalau kalian tahu kan di setiap bank ada namanya bunga. Bunga itu ada persentase gitu lah ya, 3%, 2%, 1%. Nah, biasanya bank umum itu bakal ngikutin tingkat bunga acuan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Nah, jadi di sini tuh bank sentral jadi kayak ibunya bank umum lah gitu. Jadi kalau bank sentral ngeluarin tingkat bunga BI itu 3%, ya udah berarti bank umum bakal mengacu ke situ. Jadi kalau menaikkan bunga,
ya berarti malah jadi kalau kita naikin bunga, itu yang di mana kalau naikin bunga itu tabungan itu jadi lebih menarik gitu. Orang-orang jadi, wah gue lebih mau nabung aja karena bunganya lagi tinggi gitu. Nah, makanya kalau misalkan tiba-tiba orang malah tertarik nabung, terus malah nggak dikonsumsi uangnya, nah nanti jumlah uangnya beredar di masyarakat itu bakal turun. Kenapa? Karena uangnya ditabung di bank. Kenapa uangnya ditabung di bank? Sekali lagi karena bunganya tinggi. Gara-gara kenaikan tingkat diskonto. Bentar, ada. Oke. Nah, makanya di sini kalau kenaikan tingkat diskonto itu malah mengurangi karena malah orang mau nabung. Tapi kalau menurunkan tingkat diskonto, orang kayak malas nabung, bunganya kecil gitu. Makanya orang lebih suka untuk mentransaksikan uangnya untuk belanja gitu. Makanya di sini salah. Jadi jawabannya adalah B. Oke, di sini ada pertanyaan-pertanyaan, coba gue jawab satu-satu. Bang, bedanya ciri-ciri kebijakan fiskal sama moneter secara signifikan itu apa? Oke, bedanya moneter sama fiskal itu dari instrumennya. Kalau moneter itu instrumennya itu kayak misalkan ini ya, ada operasi pasar terbuka atau operasi terbuka itu dia kayak jual beli surat bank sertifikat Bank Indonesia. Terus kalau yang kedua juga kebijakan diskonto nih, yang naikin tingkat diskonto, naikin turun. Lalu yang ketiga itu ada GWM, giro wajib minimum. Sekalian gue jawab deh kenapa harus ada GWM. Karena kalau misalkan nggak ada GWM, nanti jumlah uang. Jadi kalau nggak ada kebijakan GWM, ini opini gue, nanti jumlah uang beredar itu nggak kekontrol. Karena kalau kalian tahu, semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, maka akan terjadi inflasi. Makanya harus ada kebijakan GWM. Nah, terus yang terakhir itu kredit selektif. Nah, bank moneter, jadi bank sentral juga kalau misalkan ingin menurunkan jumlah uang beredar, dia harus kayak ngatur kebijakan selektif. Kebijakan selektif itu jadi orang yang mau minjem duit itu jadi makin susah gitu. Makanya jumlah uangnya makin menurun. Tapi kalau pakai easy money policy berarti kreditnya diperlancar sama bank sentral. Nah, itu untuk kebijakan moneter. Nah, kalau fiskal itu instrumennya cuma dua. Itu kalau kalian masih ingat nih rumus yang ini C, I, G, N, X. Nah, ini ya. Atau kalau bisa gue jabarin lagi, C-nya kalau kalian tahu kan, C kalau dijabarin jadi A tambah B, Y, min T. Nah, yang jadi instrumen kebijakan fiskal itu ada dua, T sama G. T itu tax, pajak, G itu government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Ya, cuma dua ini gitu. Makanya di sini kalau udah lihat pajak nih, itu tuh kerjaannya fiskal gitu. Sama kalau misalkan pengeluaran pemerintah, kayak subsidi. Nah, itu contoh dari pengeluaran pemerintah itu berarti itu fiskal. Sama tentang APBN gitu, nah itu kerjaan fiskal gitu. Moneter nggak ambil pusing mengenai APBN itu. Jadi APBN itu kerjaannya fiskal. Dan biasanya di Indonesia fiskal itu dijalankan oleh Kementerian Keuangan atau biasanya Busrimul tuh APBN. Makanya kalau kalian lihat berita Busrimul kayak pajak, APBN. Karena beliau tuh yang jalanin kebijakan fiskal gitu, guys. Oke, jadi kalau misalkan jawabannya masih bingung, tolong di-mention lagi. Oh iya, untuk PDF nanti bakal gue share ya. Oke, nanti di YT ntar gue upload ya. Gak baik banget yang nanya. Oh ya, untuk Manjiro, gimana? Keren banget namanya Manjiro. Udah jelas belum ya? Kalau udah jelas, bilang ya. Hehe. Oke, ada lagi pertanyaan. Kita lihat. Oke. Tingkat diskonto berhubungan ke pinjaman juga nggak? Berhubungan ya. Karena tingkat bunga juga berhubungan dengan, ya kalau kalian tahu kalau kita minjem ke bank pasti ada namanya bunga gitu. Dan biasanya itu terpengaruh gitu sama tingkat diskonto. Lalu juga kebijakan uang beredar ini satu materi sama inflasi dan deflasi yang nggak, sebenarnya bisa dibilang berhubungan sih. Tapi bisa dibilang enggak, bisa dibilang iya. Tapi kalau menurut gue ini berhubungan. Jadi kebijakan uang beredar itu berkaitan dengan inflasi sama deflasi. Yang dimana kalau inflasi kebanyakan uang, kalau deflasi kedikitan uang gitu. Oke. Oh ya, sebelumnya makasih banget yang udah coba nanya ya. Oh ya, kalau misalkan kayak ada yang mesti ditanya lagi, itu coba langsung di chat aja. Tapi kalau ternyata gue nih ditanya-tanya tapi gue nggak mention kalian, langsung on mic aja, Kak. Tadi nanya tapi nggak direspon. Nah, itu langsung on mic aja, nggak apa-apa. Oke, wah udah 107 orang, serem banget. Oh ya, ini ada yang belum gue admit, aduh maaf banget. Gue akan kasihkan ngajar. Ya, banyak banget yang mau admit, yang mau masuk. Oke, sip. Kalau resesi, nah kalau resesi itu bisa dibilang siklus ekonomi, yang dimana kalau kalian tahu tuh salah satu contoh resesi pada saat
Juni tahun berapa? UTBK. Juni Pembahasan UTBK pas lagi ada masalah. Juni 2020 gitu lah guys. Kayak kalian tahu kan pertama kali COVID itu kayak pada saat pengumuman pertama kali COVID itu resesi udah mulai ada gitu di beberapa negara karena ada kontraksi-kontraksi. Kayak kalau resesi bisa dibilang kalau menurut gue itu lebih kayak penurunan produksi di seluruh sektor sih bisa dibilang. Kayak perekonomian seluruhnya itu kayak jatuh. Itu kalau resesi. Jadi kalau bisa bilang deflasi sama resesi itu dua hal yang berbeda sih menurut gue. Oke, kalau misalkan pertanyaan gue ada yang masih, maksudnya jawaban gue yang masih belum jelas, coba tolong di-mention ya. Oke, kayaknya gue lihat tidak ada pertanyaan lagi. Jadi akan gue anggap selesai untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3, langsung di kolom chat. Yuk, ramaikan. Oke, Ica pertama mulu gue lihat-lihat. Keren deh. Oke, nggak ada yang Arzel yang pertama, gue salah lihat. Arzel, wow. Oke, B. Jawabannya B. Apakah benar itu B? Oh, ini tentang demand supply. Gampang lah. Nih, gue lihat. Kelihatannya sekarang ya. Tuh. Gempa bumi yang melanda berbagai dunia telah mengakibatkan kebocoran sumur-sumur minyak di laut sehingga mengganggu keseimbangan pasar minyak mentah dunia. Karena, kenapa ya? Oke. Oke, langsung aja. Woi. Oh, BTW, aduh, kok suara pada bocor. Untung nggak sebagai host punya kekuasaan untuk mute kalian. Aku nggak tahu nih Manciro nih siapa ya tutu. Oke, kita lanjut aja nomor 3. Nih, di sini katanya gempa bumi. Gempa bumi itu katanya terjadi gitu. Dan itu menyebabkan kebocoran sumur-sumur minyak. Oke, ada penjelasan dari teman kita namanya Beryl. Penawaran diasumsikan sebagai, padahal gue gak minta loh, keren banget. Penawaran diasumsikan sebagai penjual terus apabila barang langka naik. Terus ada juga dari Azel, bahan baku minyak jadi mahal karena semakin langka. Kurva penawaran bergeser ke kiri, harga keseimbangan bakal naik. Oke, jadi kalau menurut penjelasan-penjelasan teman-teman, ini itu jawabannya benar. Tapi gue ingin memvisualisasikannya dengan kurva penawaran. Oke, anggaplah ini ya, kayak apa sih namanya? Minyak, pasar minyak. Nah, tadi karena ada kebocoran sumber-sumber minyak, berarti diasumsikan jumlah minyak berkurang. Nah, kalau jumlah minyak berkurang, berarti penawaran minyak itu berkurang. Jadi kayak orang yang jualan minyak, karena minyaknya sulit didapatkan karena sumber-sumbernya bocor, alhasil akan menurunkan penawaran. Nah, kalau penawaran turun, kebenaran turun berarti geser ke kiri ya. Kebetulan ini tuh merupakan faktor selain harga barang itu sendiri. Nah, kalau ini merupakan faktor selain harga barang itu sendiri, maka di sini akan menggeser kurva permintaan, bukan bergerak. Kan ada bergerak, ada bergeser. Nah, kalau di sini tuh yang bergeser. Kalau yang bergerak tuh cuman kayak dari sini ke sini gitu. Tapi kalau di sini tuh kita konteksnya itu ya guys, bergeser ke kiri. Nah, di sini kan titik equilibrium yang lama. Nah, kita sekarang yang baru. Set. Nah, gara-gara kebocoran sumur, nih Ki yang di sini malah turun gitu. Yang awalnya segini malah ke sini. Terus yang harganya jadi naik nih. Nah, kelihatan ya guys. Jadi di sini harganya naik, terus jumlah minyaknya bakal turun. Dan bisa dibilang jawabannya adalah B. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang udah memberikan penjelasan. Gila, bagus banget sih. Sini gantiin deh lu aja yang ngajar. Kak, bisa jadi tentang harga keseimbangan nggak? Oke, jadi harga keseimbangan itu harga yang terbentuk karena adanya perpotongan kurva supply sama demand. Dan itu kayak misalkan harga keseimbangan itu kesepakatan antara konsumen dan produsen. Jadi kalau produsen sepakat harganya segini dan konsumen juga sepakat harga sini setelah hasil tawar-menawar, maka itulah namanya harga keseimbangan. Dan harga keseimbangan ini naik gara-gara ya tadi kurva penawaran bergeser dari yang awalnya di sini jadi sini. Nah, ini awalnya titik ini titik equilibrium atau titik keseimbangan di sini. Terus gara-gara kurva penawarannya naik ke kiri gitu, geser ke kiri. Nah, titik equilibriumnya di sini sekarang. Gue warnain merah deh biar kelihatan. Nah,
Tuh, kelihatan ya? Tuh, naik ke sini. Makanya di sini kita lihat harganya ya naik gitu, yang awalnya di sini jadi di sini. Gitu. Itu aduh lolos pilihan 1, namanya keren banget. Gue dulu UTBK lolos pilihan kedua. Oke. Terus apalagi? Oke, ada pertanyaan lagi, Kak, kalau kurva yang bergerak itu dari faktor apa aja ya? Pokoknya faktor yang bergerak itu cuman faktor barang harga itu sendiri. Maksudnya apa sih? Misalkan kalau harga minyak, contoh harga minyak turun, berarti jumlah yang diminta naik. Nah, berarti itu bergeser. Tapi kalau selain harga barang itu sendiri, misalkan kayak harga substitusinya, harga barang substitusinya, harga barang komplementernya, terus pendapatan, terus jumlah pembeli itu selera. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang selain harga barang itu sendiri, itu yang menggeser. Tapi selain itu, atau harga barang itu sendiri, itu cuma bisa ngegerakin. BTW ini pertanyaan dari DM, kalian tiba-tiba bingung kok ada jawab pertanyaan ini dari mana ya. Oke, Kak, kalau penawaran bergerak, keseimbangan jadi gimana? Ya jadi gini, yang awalnya dari sini nih, atau gue konotasiin deh, E1 jadi E2 lah, gitu. Nah, kalau kata Rizaldi juga bener nih, pokoknya kalau kalian pokoknya kalian harus punya suatu konsep di otak di mana semakin dikit barang, semakin langka, berarti harganya semakin mahal gitu. Makanya kalau kalian lihat mobil-mobil mewah yang jumlahnya sedikit, makanya harganya mahal ya kayak gitu. Semakin langka, semakin mahal. Gitu guys. Oke, itu untuk nomor 3. Kak, yang di papan tulis itu bukannya bergeser. Iya, ini bergeser. Iya dong, ini Vigo namanya bergerak ya? Haha, sorry, gue nggak fokus. Oh iya, yang kalau si Vigo nanyain kalau bergerak berarti ya kayak gini ya. Masih warna merah. Kok warna biru? Nah, warna hitam. Bergerak tuh contoh misalkan ini keseimbangan 1, keseimbangan 1. Ini demand, ini supply. Kalau bergerak tuh misalkan dari sini ke sini gitu. Nah, itu gara-gara barang itu sendiri gitu. Itu tuh bergerak kayak gini. Nah, lihat ya, di sini kurvanya tetap sama tuh di sini. Nggak geser, tapi dia itu bergerak titiknya nih, dari sini ke sini contoh gitu. Itu namanya bergerak. Nah, benar kata Bi, itu katanya kalau bergerak itu faktor harga barang itu sendiri. Oke, mungkin itu sih untuk nomor 3. Set. Oke. Keren deh, langsung, ngerti. Ya seneng banget gue. Kalau kalian ngomong ngerti, gue jadi seneng deh. Berarti gue bisa ngejelasin. Padahal gue lagi mata kuliah pengantar ekonomi aja sering ketiduran. Oh ya, sebelumnya kalau ada yang belum tahu, nanti untuk videonya bakal di-upload di YouTube-nya TKA Ekonomi. Nah, terus juga kalau mau PDF-nya nih PDF coret-coretannya bakal bisa diakses di Bitly TKA Ekonomi. Ada kalau nggak salah di bio Twitter, coba tinggal kalian klik ya. Itu material-material TKA Ekonomi ya. Paling ntar juga bakal diumumin di Twitter kalau udah di-upload ya, oke guys? Oke, lanjut nomor 4. Yang ditakuti oleh kalian. Akuntansi. Oke, langsung. Krisna, jawabnya D. Mi, Arzel. Oke, Fatih. Wah, gila. Jawabannya lengkap. Ini mohon maaf ya, ini D, modal. Ini nggak salah lihat. Ini ada preview sama kas D itu. Oke. Lestari Aliha. DK, D. Pada semangat-semangat. Gue pressure nih, guys. Oke. Ada yang jawab A akhirnya. Harusnya oke, wah. Oke, wow, ada suatu argumen. Kak, harusnya. Tapi kebalik modal yang debit, private credit gitu nggak sih? Gitu nggak ya? Private itu debit ya, guys. Oke, ada yang meluruskan nih. Gila, keren banget. Gue kayak gue diem aja lah. Udah jelasin sama teman-teman yang lain, gila. Gila, makasih banget, guys. Jadi, oke, biar gak usah lama-lama. Jadi apa yang dikatakan oleh Naila, Nana, Azel, terus Krisna, terus Beryl, itu tuh benar. Jadi private itu normalnya di debit. Jadi kalau private-nya meningkat, ya berarti kita taruh di debit. Nah, di sini tuh kalau di soal nih, katanya
mengambil uang untuk keperluan pribadi. Oke, itu Prive ya. Nah, itu sebesar 12 juta. Berarti bisa dibilang, oke, Prive-nya naik. Nah, kalau Prive naik, bakal ditaruh di debit. Makanya kita eliminasi jawaban A, B, C. Nah, itu tuh salah tuh A, B, C. Nah, tinggal D sama E, kas atau modal yang dikredit. Nah, di sini tuh konteksnya, kalau kita ngambil uang untuk keperluan pribadi, berarti uangnya berkurang dong. Nah, berarti uang itu kas. Berarti kalau kas berkurang, kita bakal taruh di kredit. Jawabannya adalah D, gitu. Itu untuk penjelasan lebih lanjutnya. Oke, sebelumnya makasih banget guys yang udah bantu jelasin. Oh ya, sekali lagi recordnya bakal gua taruh di YouTube TK Ekonomi ya. Oke, sip. Ini ada yang nanya DM BTW. Oke, kira-kira apa yang sudah cukup jelas atau masih bingung nih akuntansi? Akuntansi gampang gak sih? Gini doang. Anjir. Gini doang. Padahal pas UTBK ntar susah. Enggak deh, nauzubillah. Semoga enggak ya. Semoga gampang kayak gini. Jadi kalian harus coba hafalin kalau menurut gue itu kayak saldo normal akun-akun. Kalau misalkan kayak kas berarti dia itu saldo normalnya di debit. Berarti kayak misalkan kasnya bertambah berarti ditaruh di debit. Terus kalau apalagi utang itu kalau nambah bakal ditaruh di kredit. Nah, jadi benar Priva itu mengurang modal. Tapi kalau bisa dibilang kalau di dalam balance sheet di apa ya namanya? Di persamaan umum oke itu Priva akan mengurangi modal. Di laporan perubahan modal lah bisa dibilang gitu kalau kalian belajar tentang laporan keuangan. Tapi di sini tuh kalau kalian pelajari lagi Priva saldo normalnya ada di debit dan di situ tuh di kirinya kita harus pasang kas. Kenapa? Karena apa ya? Yang mengurang itu kan kasnya gitu loh, guys. Sebenarnya modal itu kalau di jurnal umum bisa terpengaruh pada saat transaksi pendapatan sama beban. Kalau privat tuh dia langsung ke kas. Gitu. Coba kalau kalian lihat contoh soal pada saat transaksi pendapatan beban, nah itu dia memengaruhi modal. Tapi kalau ini apa sih namanya? Si privat yaitu memengaruhinya adalah kas. Kira-kira clear nggak? Bentar, gue tiba-tiba di chat sesuatu sebentar. Wait ya guys. Tiba-tiba gue di chat sama siapa ini. Oke, coba. Oke, ada yang bilang HPP lebih aman. HPP justru lebih susah menurut gue. Ikhtisar rugi susah. Sih itu udah penutupan sih. AJP sering keliru, gue setuju. Gue sering dimarahin sama mentor gue, AJP sering salah gara-gara salah interpretasi. Karena AJP itu kalian tahu nggak sih, yang dimana ada pendekatan neraca sama pendekatan beban ya kan? Amortisasi, waduh. Padahal kayak gak sejauh amortisasi kayak masih kayak UTBK kayak gak ada sih amortisasi itu kayak nggak sejauh itu guys. Tapi bisa aja ya, tapi nggak tahu juga sih. Kalau mau dipelajari juga nggak apa-apa. Terus sama apa ya? Pokoknya waktu gue do UTBK tuh yang keluar itu gue malah keluar tentang jurnal penutup. Kalau kalian tahu tuh jurnal penutup. Oh ya, untuk mas yang masih bingung, ntar YouTube-nya itu, kok YouTube? Nah, pokoknya recordnya bakal gue upload di YouTube TKA Ekonomi. Kak, jelasin dong jurnal penutup, padahal ntar tambah lama. Padahal di sini gue aja pengen cuma jelasin soal. Nanti kalau kalian mau lebih lanjut, ntar coba lu tanya-tanya DM gue aja. Karena takutnya di sini kemalaman guys, kasihan yang mau belajar lagi. Karena UTBK kebetulan bukan ekonomi doang ya. Oke, lanjut ya. Kalau ada ntar deh gue kasih apa sih namanya kontak gue deh kalau mau nanya-nanya lebih lanjut. Takutnya kelamaan kalau di sini guys. Nomor 5, ini tentang pasar. Wow. Di sini tuh katanya pernyataan di bawah ini terdapat pada pasar persaingan sempurna tetapi tidak terdapat pada persaingan monopolistik kecuali ada yang jawab B, ada yang jawab A. Oh ya PDF-nya sekali lagi gue upload di Bitly TK Ekonomi. Nanti ada di bio-nya Twitter TK, kok nggak salah ada kok. Oh ya benar ada deh, Bitly TK Ekonomi di bio Twitter. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab E. Wah, ada yang jawab A. Aduh, maaf pilek. Oke.
Kecuali Kak, iya kecuali benar ini kecuali. Kak asli bab ini tuh struggle. Ini tuh bisa dibilang kecuali itu berarti kayak yang nggak ada, maksudnya itu kayak ini dijabarin nih ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Tapi di sini tuh kayak ditanya mana sih yang bukan merupakan pasar persaingan sempurna gitu. Oke, ada yang jawab deh. Pokoknya ini intinya cuma nanyain yang mana sih yang bukan dari pasar persaingan sempurna atau bukan ciri-ciri dari PPS gitu. Kok pada oh, padahal di UTBK sering banget ditanyain kecuali. Tapi gue juga pernah sih jawab salah gitu. Kayak tiba-tiba loh, kok tiba-tiba gue salah gitu. Langsung pada ganti jawaban. Emang UTBK tuh kadang kalian harus bacanya tuh harus 2 kali menurut gue. Kadang-kadang soalnya ngejebak. Oke, langsung gue buka kunci. Yap, di sini tuh kita harus cari tahu ciri-cirinya. Kita dari E dulu deh. Oke, tidak ada hambatan masuk pasar. Ini benar ya, tidak ada hambatan masuk pasar. Ya karena barangnya sama persis. Habis itu cuman apa ya, kayak biayanya pun masuknya dikit gitu. Jadi ini salah satu ciri-ciri PPS ya, tidak ada hambatan masuk pasar. Karena dia gak ada barrier, jadi free entry dan juga free exit. Lalu dalam jangka pendek dapat menderita rugi, ini juga benar ya. Ini kok X, ini juga benar ya. Jadi pokoknya dalam jangka pendek pasar persaingan itu either dia rugi atau dia dapat laba super normal. Dalam jangka pendek. Maaf. Nah, jangka pendek itu rugi atau laba super normal. Kalau jangka panjang dia cuma laba normal ya guys. Sedikit reminder untuk PPS ini. Kalau ada yang bingung laba normal sama supernormal itu perbedaannya apa? Kalau laba supernormal itu keadaannya pada saat P-nya lebih besar dari AC. Tapi kalau laba normal, P sama dengan AC. Kalau rugi, itu P lebih kecil dari AC. Oke? Kalau gak ada AC, itu apa AC? Oke, average cost. Oke? Nih, AC itu jadi total cost dibagi Q gitu. Kalau ada yang belum tahu ya. Oke, lanjut. Di sini katanya banyak penjual dan pembeli. Oke, benar. Terus di sini kurva berbentuk horizontal. Oke, ini benar ya. BTW ini kurvanya seperti ini. Ini P, ini Q. Ini kurva permintaan perusahaannya. Jadi kurva permintaan perusahaannya itu D sama dengan AR sama dengan MR. Nah, jadi kalau kalian tiba-tiba dikasih soal berapa AR pada saat persaingan sempurna tapi cuma diketahui MR. Jadi ya tinggal cari tahu aja MR-nya berapa gitu. Pokoknya D, AR, MR. Kalian harus coba hafalin ini hukum di horizontalnya. Oke? Jadi yang jawabannya adalah A, karena di sini merupakan monopolistik, sangat landai. BTW monopolistik itu kurvanya kayak gini, guys. Maaf. Gini. Ini D, ini MR. D sama dengan AR. Nah, ini monopolistik ya, guys. Dia elastis. Kalau ini elastis sempurna. Kalau si horizontal ini namanya elastis sempurna, tapi kalau yang monopolistik ini elastis. Itu perbedaannya. Kalau horizontal itu sama aja elastis sempurna ya benar. Oke, Elisa benar. Thank you ya. Udah reminder. Oke, sip, itu mungkin penjelasan mengenai masih nomor 5 ya. Oh, nomor 5 tapi udah jam 8. Oke. Untuk nomor 5 sepertinya udah clear. Kita lanjut. Kalau mau lanjut boleh di kolom chat lanjut kok gitu. Tapi kalau masih ada pertanyaan, Kak mau nanya dulu Kak. Bentar gitu. Siapa tahu ya kan. Ayo guys, lanjut apa ada yang masih mau nanya nih? Kalau lanjut, boleh coba dong kolom di chat. Lanjut gak? Oke, sip. Thank you. Lanjut kita ke nomor 6. Ini kebijakan pemerintah menambah subsidi untuk BBM akan mengakibatkan kurva. Wah, sekarang Ica ngambil start. Dia jawabannya adalah D. Oke, langsung aja guys. D. Oh ya, sebagai clue ini tuh faktor selain harga barang itu sendiri ya.
Jadi ini bergeser semua, nggak ada yang bergerak gitu. Jadi ini udah pasti salah ya guys. Ini pasti bergeser. Oke, langsung kita buka jawaban. Kalau yang A, permintaan bergeser di sisi kiri. Oke, jadi di sini kita harus luruskan dulu. Ini tuh subsidi. Kalau subsidi berarti dia kayak menurunkan biaya produksi. Nah, kalau menurunkan biaya produksi berarti yang untung produsen dong. Nah, produsen itu di sisi penawaran. Makanya di sini yang berefek pada kebijakan subsidi ini hanya penawaran. Jadi di sini permintaan salah. Nah, ke kiri atau ke kanan sih? Nah, kebetulan, kebetulan. Oh ya. Di sini menurunkan biaya produksi, berarti kayak produsen tuh punya mindset, wah, mumpung harga modal gue cuman kecil gitu, gue mau produksi lebih banyak barang, mumpung kayak biaya produksi gue kecil, biar gue lebih untung, biar profit gue gede, biar uang gue banyak. Makanya di situ tiba-tiba penawarannya langsung bertambah. Dia bergeser ke kanan, yang dimana akan berakibatkan harganya turun, kuantitasnya naik. Maksudnya harga keseimbangan turun, terus jumlah keseimbangan naik gitu. Jawabannya adalah D. Kurva penawaran bergeser ke kanan. Ini S, ini D. Oke, itu jawabannya. Oke. BTW, oh ya lanjut, nomor 7. Atau ada yang mau ditanya? Kalau mau lanjut, langsung bilang lanjut, kayak tadi. Oke. Di sini nomor 7, masih dalam soal permintaan penawaran. Boleh langsung dijawab. Set, tiba-tiba, oke, Arzel sekarang yang nyuri start, bukan Ica. Oke, wah gak masuk banyak banget. Ada Naya, Harum, Sal, Isa. Terus, so far jawabannya oke. Ada yang berbeda, Winda. Keren nih Winda jawabannya deh. Terus ada lagi jawabannya berbeda. Ini gue suka nih kalau ada yang jawabannya berbeda. Oke, langsung gue buka jawaban aja biar cepet. Nah, di sini tuh pergeseran nih. Kita lihat. Set. Kita harus kayak mention ya, faktor-faktor berikut yang tidak menyebabkan pergeseran. Yang tidak ya, guys. Berarti kalau tidak bergeser berarti bergerak. Nah, kalau yang bergerak berarti faktor harga barang itu sendiri. Nah, makanya di sini udah kelihatan ya, mana harga barang faktor itu sendiri, yaitu udah kelihatan, harga barang kue, harga barang itu sendiri. Kalau pendapatan masyarakat itu selain, jumlah penduduk selain, selera masyarakat selain, barang suci selain. Makanya di sini as simple as like that, jawabannya adalah E. Oke, jadi ini bisa dibilang gampang. Oke, mungkin karena ini B. Hah? Oh jawabannya B? Oh gue kaget. Oh tiba-tiba jawabannya B. Oh baru nomor 8. Belum dibilangin nomor 8. Buset Krisna. Sebentar, ini adik gue. Oke, lanjut. Ini mohon maaf tiba-tiba ada interupsi. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor 8. Yap. Langsung jawabnya B semua ya. Kenapa jawabnya B ya? Oke, langsung kita analisis soalnya deh. Sekalian kalian ramein kolom chat. Di sini sebuah perusahaan menerima pendapatan setelah selesai. Oke, di sini menerima pendapatan setelah selesai melakukan pekerjaan jasa. Nah, berarti nih, kalau kalian masih hafal saldo normal di akun-akun, nah ini kan berarti konteksnya suatu perusahaan dapetin pendapatan. Nah, pendapatan saldo normal kebetulan ada di kredit. Jadi kalau pendapatan bertambah, berarti kita bakal taruhnya di kredit. Kasnya di debit. Kasnya di debit. Tapi kalau di kredit salah ya. Jadi harusnya kasnya. Jadi ini transaksinya akan seperti ini. Kas pada pendapatan. Nah, jurnal umumnya seperti ini ya guys.
Oh iya, Krisna udah nulis ternyata, gue nggak lihat. Thank you, Krisna. Jadi kayak seperti ini ya guys, kasnya ada di debit, pendapatan ada di kredit. Nah, ini pendapatan di debit salah, piutang salah ya guys. Karena di sini katanya perusahaan dia apa ya, nggak ada kata-kata kredit, nggak ada kata-kata dia apa ya, ngutang gitu. Jadi makanya kita anggap aja ini pembayaran secara tunai. Karena kalau misalkan tiba-tiba di soal secara kredit, oke, baru kalian piutangnya ada di debit. Jadi piutang pada pendapatan. Tapi di sini nggak ada kata-kata perusahaannya itu kayak ada yang ngutang, jadi ya kita anggap aja ini transaksi tunai. Gitu guys. Oh ya BTW nanti langsung up di YouTube nggak ya? Maksimal jam 10 malam lah ya, nanti akan gue upload. Nggak tahu nih, gue abis ini ada Zoom lagi guys, dari fakultas. Oh baik banget acara ya gue ya, nggak tahu kenapa. Padahal masih semester 2 nih, so sibuk banget. Oke, nomor 9. Jadi di sini, wah ini tentang badan usaha. Lulus sekarang ya nomor pertama. Oke, mantap. Jadi katanya, coba mungkin gue penasaran nih sama nih orang, kayak tadi aktif nih. Coba dong Krisna, kenapa jawabannya Maaf ya gue tiba-tiba nembak. Kenapa jawabannya Boleh di chat boleh atau di on mic juga boleh, biar suaranya gue kenal. Tapi nggak apa-apa kalau mau chat. Oke, karena bentuknya perseroan terbatas. Oh, berarti udah tahu nih perseroan terbatas ciri-ciri apa ya? Oh ya, BTW PD. PD itu perusahaan daerah ya. PD. Bukan PD maksudnya percaya diri. Bukan ya. Oke, jadi benar. Yang apa dikatakan Krisna, jawabannya adalah PT. Dan PT itu modalnya terbagi atas saham-saham. Jadi kalau kalian, kok sama kayak saham-saham. Jadi kalau kalian coba tahu berita nggak sih, tahu kayak Gojek sama Tokopedia, dia merger, terus dia kayak ngerantai di bursa saham. Nah itu dia modalnya terdiri dari saham-saham gitu. Nah, baru mau gue jawab nih, Krisna keren deh. CV ya, CV dari modal pendiri. Goto anjlok. Lu megang saham. Ya Goto anjlok dari 300 jadi 200 sekarang harganya. Kalau Perum, perusahaan umum yang go publik, apa aja ya? Jujur nggak hafal sih. Perum yang go publik apa aja emang? Gue nggak hafalin gitu sih guys, jujur untuk contohnya. Tapi gue hafal karakteristiknya. Tapi kalau ngapalin Perum yang go publik apa aja, coba mohon maaf ya, tolong di Google ya. Gue nggak hafal kebetulan. Kalau Firma, nah kalau Firma tuh dia hampir sama kayak CV ya. Tapi bedanya kalau CV itu strukturnya ada sekutu pasif sama sekutu wajib. Tapi kalau Firma gak ada tuh, dia kayak lebih nyampur aja. Jadi kayak menurut gue tuh CV itu, kalau Firma tuh kayak sekumpulan orang-orang akrab bikin bisnis gitu. Gitulah kalau Firma. Betul Firma itu sama CV minimal harus 2 orang gitu. Dan biasanya kalau kalian nonton drakor itu biasanya kalau yang hukum tuh itu biasa bentuk firma hukum lah gitu. Kalau kalian nonton Vincenzo tuh firma hukum, gue lupa namanya apa. Firma hukum apa ya, gue lupa anjir. Udah lama banget Vincenzo. Firma sekutu aktif nggak ya? Kebetulan nih Firma tuh gak ada pembagian sekutu aktif sama sekutu pasif gitu guys. Jadi dia kayak nyampur aja. Ada yang modal lah, ada yang aktif lah gitu. Jadi nggak terbagi-bagi gitu. Jadi bukan literalis semua aktif, enggak sih menurut gue. Firma Wusang, oh iya namanya Wusang. Oh iya baru inget lagi. Iya, yang ujung-ujungnya kalau nggak salah yang punya Wusang dibakar apa ya orangnya? Gue lupa. Oke lanjut, biar nggak lama-lama. Nomor 10. Yang merupakan karakteristik sistem ekonomi syariah. Jeng jeng jawabannya wow. Syariah. Wow, Islami. Say no to riba. Oke, jadi di sini gue langsung spill aja deh karakteristik ekonomi syariah terlebih dahulu. Mungkin in case kalau kalian belum ada yang tahu. Jadi yang pertama itu uh, kalau bisa dibilang tujuannya itu dia apa ya? Tercapai tujuannya terpenuhi
dalam segi material dan spiritual. Nah, jadi ini salah nih kalau cuma jasmani doang. Terus apalagi? Kalau syariah tuh, harus sesuai dengan ajaran Islam, sesuai ajaran Islam. Karena syariah ya. Terus juga berarti kayak gak ada riba, terus gak ada judi gitu ya. Terus kalau di syariah tuh mengakui kepemilikan multi gitu lah. Nih, gue tulis kepemilikan multi jenis. Dan yang terakhir, at least but not least, bagi hasil. Nah, makanya jawabannya adalah E. Gitu. Ini yang B ini udah salah ya. Pengusahaan terpenuhi kesejahteraan dengan cara ini haram ya. Siapa tahu kalau terpenuhi kesejahteraan dengan cara haram itu salah ya, tidak syariah namanya. Gitu. Kepemilikan multi jenis. Itu misalkan kayak apa ya, satu barang tapi yang punya tuh kayak lebih dari satu orang gitu. Misalkan kayak HP ini nih. HP ini ternyata yang punya bukan gua doang tapi bank syariah juga, karena kita tuh kayak patungan gitu antara gue sama bank syariah gitu. Itu maksudnya dari multi jenis ya. Kayak satu barang tapi kepemilikannya tuh kayak bukan satu orang doang gitu. Ngerti nggak Yasmin? Maaf kalau salah penjelasannya ya. Kebetulan gue ilmu ekonomi bukan ilmu ekonomi Islam. Kan kalau di FEB UI kan ada ilmu ekonomi Islam. Kayak mereka lebih ngerti deh ilmu ekonomi Islam. Gue itu ilmu ekonomi umum. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Atau kalau lanjut boleh, kalau chat lanjut ya Kak gitu. Tapi kalau udah mau nanya juga boleh ya. Oke. Kalau student 1 lanjut, Kisno lanjut. Loh, Kazadan FEB. Oh iya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih baru join itu ya. Baru join jam berapa gitu. Jadi sebenarnya tadi gue awal udah kenalan tahu. Tadi gue kenalan ulang lagi deh setelah habis bahas soal deh. Nah, baru tadi udah gue kenalin capek-capek. Oke, lanjut. Di sini tuh tentang elastisitas. Cepet banget sih harusnya langsung jawab. Gitu. Terus langsung diikuti oleh Rizaldi, terus Naila, ayo. Ada mau ngitung-ngitung? Yang ini gak usah dihitung sih. Ini cuma perbandingan doang. Gak usah dihitung sebenarnya ini mah. Oh ya, di sini gue sambil menulis deh. Kalau misalkan 0, maksudnya kalau kurang dari 1 itu inelastis. Kalau sama dengan 1 berarti ini uniter. Kalau lebih dari 1 berarti ini elastis. Nah, terus kalau misalkan apa ya, gue lupa. Kalau yang inelastis sempurna tuh kalau nggak salah 0 deh. Ya 0. Kalau 0 itu inelastis sempurna. Terus kalau tak hingga, nah ini elastis sempurna. Oke, nah di sini kebetulan 0,6 berarti ini tanda minnya dihiraukan aja ya guys, makanya gak usah diliatin karena tanda min itu cuma mencerminkan kalau itu elastisitas permintaan. Kenapa elastisitas permintaan itu ada minusnya? Jadi permintaan itu kan kalau kalian tahu hukumnya itu korelasi negatif ya. Kalau misalkan harga naik, barang turun. Ya benar, harga naik, jumlahnya yang diminta turun, makanya di sini negatif. Di sini minusnya cuman itulah. BTW di sini kita ini ya elastisitas permintaan, bukan elastisitas pendapatan. Kalau ada elastisitas pendapatan minus itu inferior. Tapi di sini kebetulan kita ngomonginnya tentang elastisitas permintaan ya. Jadi beda gitu. Oke, apakah jawabannya D? Mari kita lihat. 0,6. Berarti kalau 0,6 itu kurang dari 1, berarti dia inelastis. Sorry, maksudnya kalau ini berarti barang apa sih? Barang X. Nah, barang X berarti inelastis. Terus di sini katanya barang Y 2,4. Berarti kalau 2,4 lebih dari 1, berarti barang Y elastis. Nah, mari kita lihat jawabannya yang benar. D. Oke, langsung kelihatan jawabannya D ya. Jadi barang X itu lebih inelastis ya. Ini salah ya. Karena Y aja elastis. Terus juga ini C juga salah karena X itu inelastis. Nah, di sini A, kurva permintaan barang X lebih landai. Nah, salah ya. X itu mah inelastis itu curam, guys. Kalau kalian tahu nih.
kurva permintaan inelastis tuh kayak gini, set, curam. Tapi kalau elastis, dia landai, set. Makanya di sini A salah ya. Ini kalau B ini salah ya, ini nggak bisa kita measure pakai elastisitas. Nah, jadi ini curam, ini inelastis, ini elastis. Kurva demand ya. Dulu gue pernah kayak gambar kurva tapi gak ada sumbunya, kayak P-nya gue nggak tulis, itu langsung dibentak tuh sama guru. Oke, berarti jadi pada saat kita melihat elastisitas permintaan, itu gak usah kita liatin itunya negatifnya, karena itu cuma menunjukkan bahwa korelasinya negatif, hukum permintaan gitu. Kak, barang yang termasuk elastis tuh kayak gimana? Nih kayak HP yang lagi gue pakai nih, HP gue itu elastis. Kenapa? Karena kalau bisa dibilang tuh apa ya, harga naik sedikit aja itu langsung peka orang, wah nih harga HP naik gitu. Wah, tapi kalau misalkan kayak nasi nih, beras, harga barang kayak harga beras naik itu orang kayak tetap beli gitu. Kenapa? Karena itu barang pokok. Nah, kalau HP karena dia barang mewah jadi harga naik dikit, gue malas beli HP itu mahal gitu. Tapi kalau beras karena kita sering makan tiap hari, berarti mau gak mau kalau kita ingin makan tetap beli gitu. Oh ya, udah dijelasin sama Arzel. Oh ya, Y kenapa istilah inelastis? Jadi Y itu inelastis karena 2,4 ya guys. Nih, gue highlight. Nih, barangnya sebesar 2,4. Terus barang X sebesar 0,6. 2,4 itu lebih dari 1. Nah, nih, lebih dari 1 nih. Makanya elastis gitu. Jadi kalau bingung Y-nya kenapa itu elastis gitu ya. Gimana? Sudah terjawab? Kalau sudah terjawab, semoga membantu ya. Kak, kalau permintaan turun karena kenaikan harga itu inelastis atau elastis ya? Kalau permintaan turun karena kenaikan harga, gimana? Tergantung koefisien sih. Iya benar, baru mau jawab. Kata Risadi benar. Jadi kalau tiba-tiba permintaan turun, oke berarti kenaikan harga. Terus itu inelastis sama elastis itu tergantung dari itu ya, gimana kita ngitung elastisitasnya. Pokoknya kalau ingin tahu inelastis atau elastis, ya ngitung aja. Kalau kalian tahu ini ada rumusnya, ini persentase delta QD per persen delta P. Atau kalau gue jabarin lagi itu delta Q per delta P dikali Q per P. Nah, ini rumus untuk elastisitas permintaan. Begitu. Oke, sepertinya sudah cukup pas ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Atau kalau lanjut boleh seperti biasa, tolong bilang lanjut. Gitu. Di chat ya, tapi jangan on mic ngomong teriak lanjut ya. Berisik. Oke, thank you Ali. Oke, ada caps lock. Nah, ini gue suka nih caps lock. Semangat banget. Oke, di sini ada nomor. Beberapa sih ini nggak ada nomornya. Oke. Ini katanya yang tidak dimasukkan. Ini gue ralat ya guys soalnya. Karena ini menurut gue soalnya salah. Jadi makanya gue tambahin tidak. Yang tidak dimasukkan ke dalam penghitungan produk nasional bruto, PNB. Apa nih? Yang tidak ya. Ini PNB ya guys. Jadi di sini merupakan materi pendapatan nasional. Jadi kalau kalian bingung mau baca-baca ini di mana, langsung kalian buka aja catatan kalian mengenai pendapatan nasional. Oke, kebanyakan jawab B, ada yang jawab C. Oke, mari kita lihat. Jawaban-jawaban kalian. Oke, kebanyakan jawab B. Oh, ini Nailah berani beda, mantap. Gue suka. Oke, Angga juga. Oke, langsung disanggah. Coca-Cola perusahaan luar. Keywordnya warna negara kalau buat PNB. Gue gak usah ngajar lah. Terus ini on mic aja, Krisna. Oke, langsung gue buka jawabannya aja deh. PNB. Produk Nasional Bruto. Jadi, kalau ada yang masih bingung, perbedaannya apa sih? PDB sama PNB. Atau kalau bahasa Inggrisnya, di sini ini PDB atau GDP. Terus ini PNB atau GNP. Ini tuh bahasa Inggrisnya ya guys, Gross Domestic Product. Itulah. Nah, di sini tuh dia melihat kewilayahan. Tapi kalau ini dia melihat kewarganegaraan. Nah, ini perbedaan yang paling signifikan. Jadi kalau PDB itu dia cuma ngelihat di wilayah tersebut ini pendapatannya berapa. Tapi kalau PNB, orang-orang yang asli dari daerah tersebut itu pendapatannya berapa
gitu. Makanya di sini kalau kalian lihat misalnya dari A nih, gaji para TKI, tenaga kerja Indonesia. Nah, berarti ini orang Indonesia nih yang punya gajinya, berarti ini benar ya. Terus yang kedua produksi Coca-Cola. Nah, ini Coca-Cola udah bukan warga negara Indonesia gitu. Kayak Coca-Cola itu kalau nggak salah dari Amerika ya, berarti ini salah ya. Terus di sini juga produksi sepatu yang dihasilkan produsen Indonesia. Nah, ini benar. Jadi PNB itu mau si penduduk Indonesianya bekerja atau memproduksi di domestik ataupun di luar negeri itu masih dihitung sebagai PNB gitu. Tapi kalau PDB itu berarti terbatas pada negara itu. Dan ya Coca-Cola ini nih, Coca-Cola ini si Coca-Cola dia masuknya GDP atau PDB gitu. Jadi ini sih saya benar ya. Karena di sini produsen Indonesia ini terus ini juga produksi ganja dan petani di daerah Sumatera gitu. Jadi jawabannya adalah B, karena B itu merupakan GDP gitu. Kira-kira jelas atau masih bingung nggak apa-apa kalau ada masih bingung PDB PNB karena tadi gue sempat lihat di chat pendapatan nasional susah. BTW kalian hafal nggak sih rumus-rumusnya yang dari atas yang GDP terus GNP terus NNP, NNI, pendapatan disposable terus wah, kenapa yang E salah? Nah, jadi itu tuh kenapa di sini tuh kenapa GNP karena ya ini produksinya itu dihasilkan oleh petani Indonesia, petani di daerah Sumatera. Karena petani di daerah Sumatera itu kan petani kan orang Indo ya. Kita anggap aja petani orang Indo, makanya di sini dia masuknya PNB. Terus kalau yang D, di sini yang D, oke. Katanya produksi sepeda yang dihasilkan produsen Indonesia. Ini tuh masuknya PNB ya, karena di sini kita lihat PNB itu warga negara. Jadi di sini katanya produk nasional bruto Indonesia. Berarti di situ kita ingin melihat produsen-produsen Indonesia. Dan kebetulan yang D ini katanya produksi sepedanya nih yang ngasalin itu orang Indonesia. Gitu. Makanya di sini yang D itu merupakan PNB. Kira-kira gimana? Lolos SBM tahun ini. Duh, namanya panjang ya. Oh iya bener nih Rizaldi rumusnya panjang banget emang. Dari GNP mulai DI harus diturunin satu-satu gitu ya. Kalau nggak hafal kacau. Tapi gue dulu pernah hafal loh jujur. Kalau nggak salah tuh GNP itu kalau mau cari tuh NNP tuh JNP dikurang penyusutan. Bener nggak sih gue lupa. Penyusutan. Terus kalau nggak salah NNP dikurang pajak tidak langsung itu NNI. Terus NNI terus apa lagi ya? Itu lupa dikurang transfer payment, rabat ditahan, apalah gitu, aduh lupa, aduh maaf. Pokoknya banyak lah gitulah. Jujur gue dulu hafal banget kayak gue setiap malam gue hafalin tuh gara-gara takut. Ya udah. Sekarang lupa lagi. Padahal harusnya gue tetap hafalin. Padahal gue jurusannya ilmu ekonomi, tapi gue lupa lagi. Aduh parah banget ya. Duh, maaf. Oke. Jadi itulah jawabannya. Adalah B. Oke lanjut. Kita ke soal berikutnya biar nggak kemalaman guys. Ketika mengalami ketika mengalami kesulitan likuiditas, bank umum dapat melakukan pinjaman kepada bank sentral. Nah, biasanya ini namanya apa istilahnya? Silahkan kalian tulis jawaban atau tebakan. Tebakan juga nggak apa-apa kok. Oke, D, E, nggak sih, gengs? E, debat dah kalian. Oke, waduh, keren nih, pada beda-beda. Suka nih gue. Oke, Rizaldi, Fania, Harum. Wah, ini beda-beda. Antara E sama D. Ada yang jawab C nggak? Atau ada yang jawab A gitu, siapa tahu. Nih, pokoknya nih mengalami. Salah. Stabilo mana stabilo? Ini dia. Wah, pada beda-beda nih. Pinjaman cadangan, aku mikirnya gitu. Wah. D. Oke, jadi di sini langsung gue buka kartu aja. Jadi kebetulan jawabannya adalah jeng. Jadi dia itu salah karena ini kustodian cadangan bank umum. Itu merupakan perumpamaan yang salah ya. Kebetulan kustodian itu masuk ke pasar modal, yang di mana itu kayak bank penampung yang yang reksadana, terus dana-dananya ditampung di bank kustodian. Dan kebetulan yang E itu benar. Kenapa? Karena di sini tuh katanya the lender of the last resort. Berarti kayak artinya tuh ini tuh tempat peminjaman terakhir gitu. Jadi bank umum yang kayak mau minjem kemana lagi tuh berarti ke bank sentral. Kalau kalian tahu bank sentral itu udah kayak ibunya bank umum, kayak banknya bank gitu. Kayak banknya bank lah. Apa sih? Pokoknya banknya bank gitulah. Itu bank sentral. Bank sentral itu ya kayak
ya ibunya lah, induknya gitu, bisa dibilang begitu. Makanya the lender of the last resort tuh diartikan seperti ya kalau ketika bank umum mengalami kesulitan likuidasi, nah minta tolongnya ke bank sentral. Makanya namanya the lender of the last resort. Penerbit uang, ini benar ya, penerbit uang moneter melewati peruri kalau nggak salah nama lembaga ya. Tapi kebetulan di sini kita nggak ngomongin itu. Terus pelaksana kebijakan moneter benar juga, tapi juga kita nggak ngomongin itu. Penyedia jasa perbankan, nah ini salah. Jadi jawabannya adalah likuiditas itu kalau dalam pengertiannya setahu gue itu bagaimana kemampuan suatu bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, itu likuiditas. Gimana? Jadi kalau misalkan kayak bank-banknya itu punya suatu tagih kayak apa ya? Ingin bisa dibilang punya utang, terus dia jangka pendek tapi kesulitan untuk bayar utang jangka pendeknya si bank. Nah, makanya di sini dia butuh tambahan dana gitu buat bayar kewajiban-kewajiban atau utang jangka pendeknya. Itu likuiditas. Maaf kalau salah. Kalau Brainly gitu biasanya ya. Maaf kalau salah. Oke, ada yang masih bingung tentang kustodian. Kustodian gue nggak disalah, gue harus buka catatan. Aduh, oke. Jadi di sini kalau menurut gue kustodian itu menyediakan jasa penitipan. Oke, di sini kustodiannya kayak gitu. Penitipan itu maksudnya kalau misalkan kita ini investasi, ini contoh investasi reksadana, itu dana-dananya dititipin ke bank kustodian. Gitu. Tapi ntar diaturnya sama manajer investasi. Itu arti dari kustodian. Itu menurut gue sih kustodian kayak gitu sih. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi? Sebelum kita lanjut ke tentang materi ketenaga kerjaan. Kalau boleh bilang lanjut aja di chat ya guys. Lanjut gitu. Apa sih? Kayak random banget sih gue. Maaf ya kalau gue tiba-tiba random gitu. Kebetulan jomblo. Apa sih dulu jadi curhat. Oke lanjut. Di sini katanya penduduk semakin bertambah, sedangkan lapangan pekerjaan ya bla 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 bla. Pokoknya dia intinya cuma mau inilah tingkat pengangguran. Ini soalnya basa-basi banget pada cuma dinanya tingkat pengangguran. Oke, kira-kira tingkat pengangguran bisa rumusnya tahu? Oke, D, K. Oh, masih bingung ternyata ya. Kan bingung ragu-ragu ya. DK. Aduh. D enggak ya? D enggak ya? DK. Oke. Langsung kita spill aja deh. Jadi pertama kita tuh harus tahu kayak strukturnya gitu lah. Jadi itu ini penduduk, maaf, lupa diganti. Ini kayak penduduk. Terus dibagi lagi usia kerja, terus yang non usia kerja ya. Maaf gue malas nulis. Terus usia kerja tuh dibagi jadi bekerja. Angkatan kerja. Nah, maaf ya sedikit lupa kebetulan. Udah lama nggak UTBK. Terus ini bukan angkatan kerja. Nah, terus angkatan kerja dibagi lagi bekerja, pengangguran. Nah, kalau kita ingin melihat tingkat pengangguran, maka di sini pengangguran dibagi sama angkatan kerja gitu. Terus dikali 100%. Jangan lupa karena di sini kita ingin melihat tingkat. Kalau tingkat itu berarti kita sekali 100%. Jadi jawabannya adalah D. Kalau misal ditanya tingkat bekerja ya berarti bekerja dibagi angkatan kerja gitu. Terus kalau ditanya tingkat angkatan kerja berarti angkatan kerja dibagi usia kerja gitu. Jadi pokoknya kalian harus hafal aja sama strukturnya ini. Oke? Itu penjelasan mengenai soal nomor berapa sih ini? Kalian soal ini. Oke, kalau ada yang masih ditanya boleh, tapi kalau ada yang mau lanjut, chat lanjut ya. Wah, gak kerasa guys, sudah 1 jam. Yuk. Lanjut. Oke. Sebentar ya. Ini tiba-tiba ada yang ngechat kebetulan. Siapa yang ngechat? Maaf ya gue sering kedistraksi karena jujur gue sedang di tengah kesibukan. Tapi entah mengapa gue kayak merasa gue coba buka aja DWU karena mumpung dikit lagi UTBK ya kan. Tapi gue sendiri sibuk.
Gimana ya? Tidak itu ya, tidak konsisten. Kak, kalau nyari angkatan kerja tuh tadi gimana? Oh, oke. Jadi angkatan kerja tuh berarti angkatan kerja dibagi usia kerja dikali 100%. Oke? Kalau salah tolong dikoreksi. Gimana? Serve. Serve. Namanya keren banget, serve. Oke. Oke, kayak udah bilang lanjut. Oke, kita di sini. Wah, tentang badan usaha. Kelebihannya dimiliki oleh PT. Yuk, langsung. Ini hafalan banget ya. Gak ada yang hitung-hitung, gak seru deh. Gue lebih suka yang hitung-hitung. tapi jujur, gue tarik kata-kata gue lagi deh. Gue gak suka hitung-hitung. Sama gue masuk kuliah itu ada namanya mata kuliah matematika ekonomi. Wah gila susah banget. Gue merasa ini bukan pelajaran sosum, ini FEB pindahin aja ke Saintek. Penipuan. Gue kaget itu, gue kayak apaan sih ini gitu. Terus ada juga ada materi namanya statistika ekonomi. Waduh. Serem. Tapi jujur gue menikmati sih karena gue suka ekonomi kebetulan. Tapi susah. Aneh ya, suka tapi susah gimana ya? Ya gitu dah. Bolos enggak, Kak? Enggak dong. Gue masih sayang IPK. Kalau bolos ntar IPK gue di bawah 3, serem. Susah payah tahu di UI itu orang-orangnya ajaib-ajaib. Jadi kalau tiba-tiba kalian kayak apa gitu, kan kayak malas belajar itu sebenarnya teman-teman kalian pada ngambis gitu. Wah, gila. Orang gue pernah kayak, lu udah selesai ujian? Udah, gampang soalnya. Terus padahal gue merasa, padahal soalnya susah. Kan gue kaget gitu ya, aduh teman-teman gue pada ngomong soalnya gampang, terus gue bingung susah gimana dong. Gue kena pressure sendiri gitu kan. Itu waktu gue UTS kemarin tuh, real story. Atau kenapa orang kayak gue gak lolos UI ya? Mungkin takdir anjay. Oke lanjut. Di sini kita nanyain ini ya. Oke, kita lihat jawaban-jawaban. Katanya ada yang E. Ya, semuanya E sih. Nah, kelebihan yang dimiliki oleh perseroan terbatas. Nah, Bong guys, Kak Zaidan anak Olim. Dari mana? Gue aja lolos lewat simak loh. Anak Olim mana? Gue aja anak simak. Kalau Olim berarti gue lewat undangan dong. Gue aja lewat simak. Ya kan? Sebentar. Zidan bukan Zaidan, gengs. Keren banget ya. Makasih banget Lulu. Udah dikoreksi. Ya nama gue Zaidan, guys. Karena kalau Zidan ada lagi teman gue namanya Zidan. Terus simak lebih susah dari UTBK ya. Setuju, simak susah banget. Gue ngerjain matematika dasar cuma ngerjain 3 soal. Oke, lanjut ini ke PT ya. Di sini tanggung jawab pemilik modal tidak terbatas. Ini kelemahan ya. Ini kelemahan. Terus apalagi di sini akses perusahaan ke pasar modal lebih mudah. Nah, kalau menurut gue, kalau kalian boleh sanggah aja. Di sini tuh menurut gue ini jawabannya adalah B. Kenapa di sini jawabannya B? Kenapa? Di sini karena PT itu kalau kalian di pasar modal itu banyak banget gitu PT-PT yang lebih gampang akses ke pasar modal. Karena lihat nggak sih, emang ada ya pasar modal isinya CV, firma, enggak kan? Biasanya PT. Makanya di sini gue yakin kelebihan PT itu akses perusahaan ke pasar modal lebih mudah. Dan kenapa salah? Karena sebenarnya rasiko dipikul bersama oleh para pemegang modal. Gue nggak setuju karena menurut gue tanggung jawabnya tuh apa ya? Modal itu terbatas gitu, terbatas pada saham yang dipegang. Jadi kalau misalkan cenderung orang tuh yang punya sahamnya itu kecil, biasanya dia gak mau ngambil resiko. Dan kayak apa ya, misalkan kayak gak mau rugi gitu yang alhasil kayak gak merhatiin perusahaannya lah. Contoh misalkan gue punya saham 0,0001%, ya gue kayak merasa gue cuma punya saham kecil, males gue peduliin gitu. Tapi jadi kayak gak ikut buat nanggulin risiko lah. Jadi yang mikro risiko tuh para pemegang saham mayoritas. Jadi pemegang saham-saham lainnya itu kayak nggak peduli gitu. Jadi menurut gue ini itu menurut gue salah karena nggak dipikul bersama kebetulan. Jadi biasanya risiko dipikul itu yang cuma nyemikul itu yang para pemegang saham yang kayak mayoritas atau yang vital. Tapi kalau pemegang saham yang kecil-kecilan
biasanya udah nggak peduli dan cuman kayak ambil tahu hasilnya doang gitu. Makanya menurut gue risiko dipikul bersama oleh para pemegang modal itu salah. Kebetulan ini gue nemu kunci jawabannya di mana-mana, tapi ini pure pendapat gue. Karena menurut gue lebih benar itu yang B. B itu PT udah pasti punya akses lebih mudah ke pasar modal. Karena perusahaannya PT itu udah lebih matang, lebih besar, lebih terstruktur gitu kan. Lebih keberlanjutannya lebih dapat dipastikan lah gitu, kayak bisa 5 tahun, 10 tahun itu PT tuh. Tapi kalau risiko dipikul bersama menurut gue I think it's wrong sih. Jadi menurut gue jawabannya adalah B, bebek. Nah, oke, ada penjelasan lebih lanjut dari Krisna, boleh dibaca, guys. Keren banget ada penjelasan tambahannya. Jadi seperti kata Krisna benar banget, PT emang lebih mudah dibandingkan CV firma perseorangan. Nah, tapi ada perjuangan berat untuk melantai di BI gitu. Jadi salah satunya nih, kalau misalkan kita ingin melantai, itu berarti kita harus membuka PT-nya. Jadi PT-nya tuh yang misalkan awalnya PT Telkom nih. Nah, kalau kita ingin masuk ke pasar modal, ntar berubah namanya jadi Telkom Telco TBK alias terbuka. Nah, berarti nggak ada rahasia yang kita tutupin gitu. Jadi kalau kita rugi, kalau kita untung, itu bakal ketahuan gitu, guys. Dan itu biasanya bakal sulit karena ada proses auditing dan yang ngurus biaya. Nah, sesuai kata Krisna. Oke, jadi menurut gue ini jawabannya adalah B. Tada. Kalau ada mau nyanggah lagi, boleh. Kenapa jawabannya B? Tapi menurut gue masih yakin B sih. Kalau kalian tiba-tiba masih kuat di E, coba dong kasih argumen yang bisa melawan. Tapi kalau nggak ada, boleh di chat lanjut Kak gitu. Apa-apa sih. Oh ya, kalau penjelasan gue tiba-tiba kayak kecepetan atau suara gue kurang jelas, tolong di-mention ya. Oke, ada yang DM gue lanjut. Oke, kalau gak ada yang protes, lanjut ya. Tapi kalau ada yang protes, tapi protesnya nanti delay, boleh. Maaf guys, ternyata habis soalnya. Ya. Ya, soalnya habis. Kok malah ya? Harusnya gue seneng dong ya. Berarti udah selesai. Yes. Oke, jadi alhamdulillahirrabbilalamin soal UTBK 2021 sudah selesai kita kupas tuntas. Jadi ya seperti biasa, kalau kalian ada yang ingin ada pertanyaan, kok cepet ini udah 1 jam? Cepet mananya? Ini lama, woi. Ini udah 1 jam, mungkin 1 jam lebih loh. Dari jam 7 loh. Kita udah start. Aduh, salah bener. Oke, sebelumnya di sini mungkin bagi kalian yang baru join, gue kenalan ulang ya. Jadi nama gue Zaidan. Terus gue itu anak ilmu ekonomi UI angkatan 2021. Umur gue masih 18 tahun. Jadi mungkin beberapa dari kalian seumuran sama gue. Terus apalagi gue jomblo. Terus apalagi gue pendiam. Apa sih kok gue pendiam? Terus apalagi gue dari SIMAK. Jadi gue bukan anak Olim. Tapi gue pernah ngikut Olim namanya Olimpiade Sains Nasional. Tapi cuma sampai kota. Tahu nggak pas di kota gue dikalahin sama teman gue sendiri. Yang diambil 3 orang, gue peringkat 4. Anak asu ya. Gitu. Oh ya BTW karena materi udah selesai, gue akan stop recording.